Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Divock Origi resmi menjadi pemain AC Milan. Klub jawara Serie A itu mengumumkan perekrutan mantan penyerang Liverpool tersebut. Perekrutan Origi oleh Milan memang sudah diperkirakan sebelumnya. Sejak dipastikan tak bertahan di Liverpool, Origi sudah langsung merapat ke Rossoneri. AC Milan dengan senang mengumumkan perekrutan Divock Origi. Pemain Belgia ini telah menekan kontrak dengan klub sampai tanggal 30 Juni tahun 2026, ungkap pernyataan resmi AC Milan. Origi sebelumnya 7 musim memperkuat Liverpool, dengan sempat dipinjamkan ke Wolfsburg pada 2017-2018 silam. Ia mencatatkan 175 penampilan bersama si Merah di berbagai ajang, mencetak 41 gol dan 18 assist. Origi punya tempat tersendiri di hati penggemar Liverpool, kendati ia bukan pemain starter di tim. Pemain 27 tahun itu kerap mencetak gol-gol penting, termasuk gol ke gawang Barcelona pada semifinal Liga Champions 2018-2019 untuk membawa Liverpool comeback. Ia juga mencetak gol di final kontra Tottenham Hotspur. Gelar Liga Champions itu jadi gelarnya yang pertama bersama Liverpool. Di sisa perjalanannya dengan klub Inggris tersebut, ia turut memenangi Premier League, Piala Liga Inggris, Piala FA, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah menentukan masa depannya. Bomber Gaek itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama jawara Serie A AC Milan. Kontrak Ibrahimovic bersama Milan sejatinya sudah berakhir per tanggal 1 Juli tahun 2022 kemarin. Spekulasi mengenai masa depan bomber asal Swedia itu pun semakin berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Ibrahimovic saat ini tengah mengalami cedera lutut parah dan diprediksi baru bisa bermain lagi pada awal 2023 mendatang. Situasi ini tak menghentikan Ibrahimovic untuk bermain. Sky Sports kini mengabarkan bahwa Ibrahimovic dan Milan hampir menyepakati kontrak baru berdurasi 1 tahun. Persetujuan kontrak baru ini juga memiliki konsekuensi bagi Ibrahimovic. Penyerang 40 tahun itu diklaim akan menerima potongan gaji dengan nilai cukup signifikan. Ibrahimovic diklaim menerima potongan ini karena ia merasa bahwa fisiknya memang sudah tak sekuat dulu. Namun, ia masih ingin memberi kontribusi bagi Milan. Musim lalu Ibrahimovic menjadi salah satu figur penting dalam kesuksesan Milan meraih Scudetto untuk kali pertama sejak musim 2010-11 silam. Musim lalu Ibrahimovic tercatat bermain dalam 27 pertandingan dengan mencetak 8 gol bagi Milan di semua kompetisi. Menarik dinanti bagaimana kontribusi Ibrahimovic terhadap Milan pada musim 2022-23 yang sepertinya bakal ia mulai awal 2023 mendatang. AC Milan masih memburu pemain guna bersaing musim depan. Terbaru, Rossoneri tengah membidik striker muda asal Slovenia. Seperti dilaporkan Calcio Mercato, Milan tengah membidik Benjamin Sesko. Penyerang berusia 19 tahun itu kini sedang membela RB Salzburg. Direktur olahraga Milan, Paolo Maldini, kabarnya sudah bergerak untuk merekrutnya. Pertemuan dengan agen sang pemain juga sudah dilakukan. Agen Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, sudah bertemu Maldini di Casa Milan. Basanovic menyebut pertemuan itu berjalan positif. Saya bicara banyak hal dengan Paolo Maldini. Jelas, nama Benjamin Sesko juga mencuat dalam pembicaraan, katanya. Maldini kenal betul sang pemain, dan juga tahu segalanya tentangnya. Dalam 5-6 tahun ke depan, Sesko akan menjadi striker terbaik di Eropa. Saat ini, dia punya segalanya yang dibutuhkan untuk perkembangannya di Salzburg, kata Basanovic. Benjamin Sesko baru 2 musim tampil di liga tertinggi Austria, usai dibeli Salzburg dari FC Liefering. Ia sudah menyarangkan 11 gol dari 38 penampilan. Benjamin Sesko bisa menjadi alternatif Milan, di tengah keberadaan beberapa striker Gaek di lini depannya. Musim lalu, Milan disokong Zlatan Ibrahimovic yang sudah berusia 40 tahun, dan Olivier Giroud, 35 tahun, yang bisa mengantar ke tangga Scudetto. Musim ini, AC Milan bakal kedatangan Divock Origi, yang baru dilepas gratis Liverpool. Ia akan bergabung dengan pemain depan macam Rafael Leao dan Ante Rebic.
Gelandang asal Brasil itu memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di Villa Park dan besar kemungkinan akan dijual. AC Milan sedang dalam pembicaraan untuk mengontrak gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Goal dapat mengonfirmasi, dengan klub Liga Premier Inggris itu memasang banderol 30 juta euro. Luiz menghabiskan 3 tahun terakhir kariernya bersama Villa, setelah didatangkan dari Manchester City pada Juli tahun 2019. Pemain asal Brasil itu telah membuktikan dirinya sebagai pemain penting di Villa Park, namun ia hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dan musim panas ini adalah kesempatan terakhir klubnya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Milan sedang mengadakan pembicaraan langsung dengan Villa mengenai kemungkinan transfer musim panas ini untuk Luiz. Perwakilan sekaligus agen pemain berusia 24 tahun itu meyakini bahwa ada peluang yang besar mengenai terciptanya kesepakatan pada musim panas ini, namun jika tidak mereka siap melakukan negosiasi transfer gratis pada Januari nanti. Telah dilaporkan bahwa Villa lebih suka untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Luiz dan terbuka untuk melakukan negosiasi terhadap harga awal yang mereka buka. Jika Luiz tiba di San Siro sebelum bursa transfer ditutup, ia mungkin bukan satu-satunya pemain baru yang didatangkan untuk memperkuat lini tengah pasukan Stefano Pioli. Milan juga sedang mengerjakan kesepakatan untuk transfer playmaker Lille, Renato Sanchez, yang didapuk sebagai pengganti Frank Kessie. Rossoneri juga mengincar pemain lain dengan reputasi besar, yakni Hakim Ziyech dari Chelsea dan pemain internasional Argentina Paulo Dybala yang kabarnya juga masuk dalam radar mereka. AC Milan mulai melirik mantan pemain Inter Milan yang kini membela Napoli, Matteo Politano. Padahal awalnya AC Milan ogah meminang Politano ketika ditawari oleh agen sang pemain. Bursa transfer musim panas ini mengukir pengalaman tak mengenakan bagi Rossoneri AC Milan. Bagaimana tidak, sejumlah pemain incarannya justru ditikung tim lain. Sebagai contoh nyata ialah Sven Botman yang kini berlabuh ke Newcastle United. Kondisi AC Milan saat ini memang darurat pertahanan dan sektor winger. Sejumlah pemain sayap AC Milan sendiri diobral pada bursa transfer Juli ini. Di antaranya Alexis Saelemaekers dan Samu Castillejo. Wajar jika kemudian Rossoneri fokus memburu tanda tangan pemain yang beroperasi di sektor tersebut. Awalnya, AC Milan sempat ditawari nama Matteo Politano. Ex-pemain Inter Milan itu ditawarkan ke AC Milan lantaran hubungan sang pemain dengan Napoli sedang memburuk. Namun diwartakan Football Italia beberapa waktu lalu, Rossoneri enggan meminang Politano dengan dalih usianya yang tak masuk dalam kriteria proyek tim. Namun baru-baru ini, AC Milan yang kesulitan untuk mencari sosok winger yang tepat membuatnya menjilat ludah sendiri. Dilansir laman Sempra Milan, Rossoneri mulai mendekati Politano. Bahkan untuk mengantisipasi diserobot AS Roma dan Valencia yang juga berhasrat meminang Politano, AC Milan dalam waktu dekat berencana melontarkan tawaran resmi. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Bordeaux Jean Onana yang bisa direkrut dengan harga diskon pada bursa transfer musim panas ini. L'Equipe menuliskan bahwa setelah terdegradasi ke divisi kedua Liga Prancis menyusul performa mengecewakan mereka musim lalu hingga harus finish di dasar klasemen, Bordeaux pun tengah mempersiapkan diri menghadapi bursa transfer musim panas yang akan membuat mereka ditinggal banyak pemain. Manajemen diketahui setidaknya akan kehilangan 16 hingga 18 pemain, termasuk mereka yang akan habis kontraknya dan yang masa pinjamannya berakhir, namun beberapa pemain juga akan dijual untuk menghimpun dana. 3 nama yang memiliki nilai pasar terbesar di skuad mereka adalah Onana, Albert Ellis, dan Ui Zhou, dan semuanya diperkirakan akan dilepas. Dihargai di kisaran 10 juta euro atau rep 156 miliar, Onana secara khusus menarik perhatian Schalke 04 dan Rossoneri. Ia banyak bermain sebagai gelandang bertahan dan berhasil mencetak 3 gol dalam 23 penampilannya di Ligue 1 musim lalu, dengan banderol sebesar nominal tersebut tampaknya telah dipasang pada pemain internasional Kamerun tersebut. Gelandang 22 tahun tersebut diyakini juga tidak akan keberatan bergabung Milan yang kini kembali tampil kompetitif dan siap berjuang mempertahankan gelar juara Serie A mereka serta bermain di Liga Champions. Manajemen agaknya bisa memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Bordeaux, berkat transfer Yacine Adli musim panas lalu, untuk merampungkan transaksi tersebut. Mantan penjaga gawang legendaris Nelson Dida dikabarkan telah memutuskan untuk meninggalkan perannya sebagai pelatih kiper di AC Milan. Daniele Longo dan Calcio Mercato menyampaikan berita yang cukup mengejutkan dengan menyatakan bahwa Dida telah memilih meninggalkan Rossoneri lantaran alasan personal.
Keputusan tersebut tidak ada hubungannya dengan klub, namun ia tidak akan bisa memenuhi komitmennya dengan raksasa Serie A tersebut sekali lagi. Legenda Brazil tersebut sebelumnya dipuji atas kinerja, khususnya dengan Mike Maignan, usai membantunya cepat menyesuaikan diri dengan Serie A dan juga menajamkan kualitas yang dimiliki mantan bintang Lille tersebut. Karena itulah, kepergiannya jelas bukan kabar yang menyenangkan bagi Milan. Penggantinya diperkirakan akan diisi oleh Flavio Roma, yang menjadi anggota staf penjaga gawang pada 2012 silam. Rossoneri, sebagaimana yang diketahui bersama, memiliki 3 pelatih penjaga gawang dan hal tersebut tampaknya telah membantu para kiper di skuad mereka mengingat mereka akan mendapatkan feedback yang lebih bermanfaat. Fans tentu bertanya-tanya alasan tidak memilih meninggalkan Milan, meski telah bekerja dengan begitu baik di klub yang pernah dibelanya saat masih berkarir sebagai pemain tersebut. Sementara itu, mereka juga berharap agar kepergian pria 48 tahun tersebut tidak akan berimbas banyak pada perjalanan tim kesayangan mereka ke depannya, terutama di tengah perjuangan mempertahankan gelar juara Serie A dan melangkah lebih jauh di Liga Champions. AC Milan akhirnya resmi mengumumkan transfer permanen Alessandro Florenzi yang mulanya bergabung AS Roma dengan status pinjaman musim panas tahun lalu. Florenzi bergabung Rossoneri dengan status pinjaman selama 1 musim awal musim lalu dan ada pilihan pembelian yang disisipkan dalam transaksi tersebut. Nominal yang disepakati sejatinya adalah 4,5 juta euro atau lebih 71 miliar, namun manajemen berhasil menurunkannya dalam negosiasi mereka dengan Giallorossi. Melalui website resmi mereka, sesaat setelah perpanjangan kontrak Paolo Maldini dan Ricky Massara, Il Diavolo pun mengumumkan transfer permanen pemain internasional Italia tersebut. Ia telah menekan kontrak hingga 2025 dan akan terus mengenakan seragam No. 25. AC Milan dengan senang hati mengumumkan Alessandro Florenzi telah bergabung klub dengan status permanen dari AS Roma. Sang pemain bertahan menekan kontrak dengan Rossoneri yang akan berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025, demikian tulis mereka. Alessandro, setelah mendapatkan gelar juara Italia bersama AC Milan musim lalu dengan mencetak 30 penampilan dan mencetak 2 gol, ia akan terus mengenakan nomor 25. Fullback 31 tahun tersebut bermain cukup sering bersama Il Diavolo musim lalu meskipun mengalami beberapa masalah cedera dan ia pun mempertontonkan performa impresif saat di lapangan membela klub. Karena itulah, bukan hal yang terlalu menyebutkan jika manajemen ingin mempertahankannya dan seluruh pengalaman yang ia miliki. Harapannya musim depan dia juga akan memberikan kontribusi besar dan bahkan lebih baik lagi. Hakim Ziyech mungkin membuat langkah transfer mengejutkan musim panas ini. Ziyech bisa jadi meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan AC Milan. Spekulasi soal masa depan Ziyech sudah menguat sejak beberapa bulan lalu. Kabarnya, Ziyech tidak benar-benar puas dengan situasinya di bawah Thomas Tuchel. Gaya main yang diterapkan Tuchel tampak tidak cocok untuk tipe winger seperti Ziyech. Akibatnya, musim 2021/22 lalu Ziyech cukup sering dicadangkan. Tentu situasi tersebut tidak memuaskan bagi Ziyech. Dia ingin menit bermain lebih, pindah ke Milan mungkin jadi opsi yang lebih baik. Menurut laporan terbaru, Milan sudah bicara langsung dengan Chelsea terkait peluang transfer Ziyech. Mereka cukup optimistis bisa mendapatkan winger Maroko tersebut. Ketertarikan Milan disambut positif oleh Ziyech, jadi sejauh ini segalanya berjalan mulus. Tinggal menunggu waktu tercapai kesepakatan antara kedua klub. Biar begitu, belum ada kejelasan soal skema transfer Ziyech. Bisa jadi dia hanya dipinjamkan selama semusim, bisa juga dibeli permanen dengan skema pembayaran tertentu. Melihat situasi Milan, jelas Chelsea tidak bisa menjual Ziyech dengan harga terlalu tinggi. Melepas Ziyech ke Milan bakal jadi salah satu bukti keseriusan Chelsea di bawah si pemilik baru, Todd Boehly. Musim panas ini, Chelsea memang sedang mengambil langkah perombakan yang cukup serius.